Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna 'ilma amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk menguatkan iman, menguatkan Islam, khususnya dalam menyambut bulan yang spesial yaitu Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga memohon hal itu. Allahumma ahillana al-amna wal imana wassalamata wal islama. Ya Allah, selain dapat anugerah hilal, anugerahkan pula kepada kami rasa aman dan iman, keselamatan dan Islam. Ini di Ramadan itu memang harus dilandasi dengan iman. Modalnya itu iman. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, tidak langsung tahun pertama jadi nabi ada kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu baru wajib 15 tahun usia dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama 15 tahun sebelumnya itu Nabi mengokohkan dulu iman, mengokohkan Islam, tauhid, sehingga ketika Allah turunkan firman-Nya kewajiban puasa itu dengan panggilan yang sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baru kemudian diperintahkan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baru ayat kewajibannya Allah sebutkan. Tapi awalnya dengan apa? Dengan dasar iman. Karena bagi orang yang enggak beriman, ya puasa itu kadang menjadi beban. Kadang ya dulu ada kawan kuliah itu mu'allaf dari Indonesia Timur itu. Dia cerita pengalaman Ramadan pertama itu katanya malamnya nggak bisa tidur. Kenapa? Ya saya pikir besok saya masih hidup kalau mati ya. Loh kenapa? Saya belum pernah itu nggak makan, nggak minum dari pagi sampai gitu. Ya, ini pengalaman dia itu kayak gitu ceritanya. Pertama kali mau puasa itu nggak bisa tidur. Dia udah deg-degan besok masih hidup apa mati. Nah sepanjang hidupnya sebelumnya itu nggak pernah menahan makan dan minum seharian. Nah ini makanya Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dengan kata iman dulu. Itu kalau bicaranya makanan dan minuman. Tapi kalau bicaranya lebih global, ya isi dari Ramadan, isi dari bulan puasa dan lain seterusnya. Nah maka terlihat itu. Orang-orang yang menjadikan Ramadan hanya sebatas rutinitas dan Ramadan yang betul-betul bisa dijadikan sebagai ibadah yang optimal. Ringkasnya teman-teman, pagi hari ini saya ingin ya, memberikan resep agar Ramadan kita itu jauh lebih baik dengan mengenal sumber kesalahan dalam beribadah. Sumber kesalahan dalam ibadah itu cuma dua. Mau ditarik sampai atas benang merahnya, sumber kesalahan dalam beribadah itu cuma dua.
terjemahkan buruknya tujuan. Jadi salah tujuannya. Ibadah bukan karena Allah, tapi ibadah karena hal-hal yang lainnya. Itu namanya su'ul qasdi. Padahal jelas, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tujuan kita hidup ya. Salatku, sembelihanku, ibadahku, semuanya hidup matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang beribadah salah tujuan, maka masuk kategori sumbernya ini, su'ul qasdi. Siapa yang memprakarsai? Yang memprakarsai itu di akhir ayat dari surat Al-Fatihah itu disebutkan oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi yang memprakarsai dan sekaligus menjadi pionir itu al-maghdub, orang Yahudi. Orang Yahudi itu Allah turunkan ribuan para nabi, puluhan kitab dan suhuf, tapi mereka beribadah asal-asalan, semaunya sendiri. Yang sesuai hawa nafsu dikerjakan, yang tidak sesuai hawa nafsunya ditinggalkan. Itu namanya gayanya Yahudi dalam beribadah. Kenapa? Karena mereka tujuannya lain. Mereka beribadah ya kalau sesuai dengan perasaan. Jadi agama sesuai dengan nafsunya. Oh ini kayaknya cocok nih, saya dapat keuntungan ini. Ya, antum tahu nggak yang lagi viral hari ini? Ya, donasi wakaf Quran di Saudi. Ya, itu kalau bicara hati itu juga kita nggak bisa menilai, mas. Kembali ke personil. Itu kalau cari pembenaran atau cari gampang, mas. Orang kalau ya pinter ngomong, bersilat lidah gampang, tapi itu kelihatan. Ya, namanya ngajak kebaikan itu sebisa mungkin kita pun juga ikut di dalamnya. Orang terus golek keuntungan. Golek keuntungan bilang dari awal aku ki bakul. Ya, bukan kemudian ngajaknya donasi wakaf. Kan kayak gini menambah kekuatan kata pengantar yang enggak enak itu. Dalam hal marketing yang paling bagus adalah bisnis agama. Nah, itu akhirnya kan tambah belajar. Ya, Masya Allah. Dan kasihan yang betul-betul orang yang membawa kemudahan orang yang mau wakaf tapi yang beneran. Ya, orang yang bener-bener wakaf, Pak mau wakaf buat monggo lah. Nah, tapi harganya kalau di sana umpamanya 30.000, berarti kalau di sini 4.000, 3 kali 4 120. Ya tapi kan nggak ada 20.000-nya, makanya digenepi 150. Gimana Pak mau? Ya nanti ya anggaplah saya wirawirinya di situlah dengan ridho nggak apa-apa. Itu ya insya Allah kaum muslim masih istilahnya ridho lah. 1 per mushaf. Ini bukan kemudian awalnya 150 jadi 300. Ini jenenge bukan ngajak donasi, begal namanya. Tapi mengatasnamakan agama. Ya. Saya itu berkali-kali kalau ketemu beberapa biro travel ketika di Taif, itu kan saya ketemu mereka ketika bayar tiket. Iya kan? Kalau saya ini kalau jamaah pengen ikut apa ini kereta gantung itu, omnya 20 real. Ya saya bilang ke jamaah 20 real sini. Saya antri
antrikan, saya beli. Saya nggak ngambil keuntungan sama sekali. Karena memang bukan tugas saya boleh untung kok Taif. Tapi saya lihat yang lainnya itu kadang jadi 35 real. Saya cuma tanya ini. Karena mereka kan basicnya tetap sedikit banyak tahu agama. Saya tanya, ini sopo? Sopo dorong ya, posisi sampai itu jadi apa? Jadi wakilnya biru. Oh iya Ustaz, jadi wakilnya biru. Ya berarti biru sampai kudu kulaan sing ini. Ya, travel sampean kulaan dulu kan saya di sini. Baru nantinya bila ke jamaah harganya 35. Karena udah jelas itu jualan. Travelmu punya produk yaitu tiket, kulaan ya 20. Oh enggak gitu Ustaz, saya wakil siapa terus? Ya wakil travel yang di sini. Berarti sampai tujuh kulaan saya. Kulaan dulu di base sebelum turun bilang, Bapak ibu-ibu yang mau naik kereta gantung, karcisnya senilai 35. Ini saya sudah belikan. Ya kan? Padahal kulaannya 20. Itu namanya jualan sah. Tapi enggak, podo antri ini bareng sama saya. Ya kan, tahu harganya 20 tapi minta ke jamaah. Ini berapa? 35. Ini apa namanya? Ngapusi. Ini masuk dalam kategori hadis Rasulullah SAW, la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual barang yang kamu belum punya. Ya. Cari keuntungan tapi salah tujuannya salah itu. Harusnya jual beli itu bisa menjadi ladang pahala. Tapi karena tadi tujuannya hanya untuk mencari dunia, ya sudah banyak terjatuh kepada kesalahan. Apa paling mudah travelnya sudah langsung ketika ngereng-reng, ya bikin HPP-nya langsung masukkan. Kalau City Tour ke Taif ada apa saja masukkan di situ dari HPP-nya selesai. Jadi jamaah ketika bayar sekian kita include dolanan kereta gantung selesai. Ya, baik. Itu yang pertama su'ul qasdi. Solusinya apa? Solusinya membersihkan hati, keikhlasan, ya, qanaah, tawadhu, itu baik. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu sumber kesalahan dalam ibadah termasuk dalam Ramadan. Yang pertama yaitu su'ul qasdi, tujuannya yang salah. Yang kedua, su'ul fahmi. Su'ul fahmi, apa itu? Buruknya pemahaman. Ini salah paham, gagal paham. Kenapa? Karena nggak belajar atau belajarnya asal-asalan. Jadi beribadah hanya karena manut adat, ya, nenek moyang. Penting adatnya koyong ini, biyen yang koyong ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini yang paling banyak, paling parah yang ada di sekitar kita. Su'ul fahmi. Dan siapa pionirnya di sini? Tadi melengkapi penghujung Al-Fatihah tadi. Walau dhalin, yaitu orang-orang yang Allah telah sesatkan. Allah cap sebagai kaum yang sesat. Siapa? Nasara. Kenapa? Karena mereka semangat dalam ibadah, semangat dalam beramal, tapi nggak pakai ini. Pakainya perasaan, perasaan apik, ya. Sementing kan ini apik, masa nggak salah-salah. Mereka hanya tunduk dan patuh, taklid buta, membeo dengan siapa? Rohibnya, para pendeta-pendetanya. Dan pendeta-pendeta itu yang merusak Injil, ya, direvisi sehingga sampai hari ini Injil nggak ada Injil satu, ya, beda gereja itu beda Injil, apalagi beda negara, beda dengan Al-Quran. Mau Al-Quran dari manapun sama, mereka bisa obrak-abrik sesuai dengan hawa nafsunya dan pengikutnya tinggal membela aja. Ini
Oh, kalau jadi rohib biar gak seperti pada umumnya rakyat manusia biasa nikah, maka bagi para rohib dilarang untuk nikah. Ini namanya su'ul fahmi, buruknya pemahaman. Nah, ini karena paling banyak terjadi sehingga meluruskannya susah. Apalagi kalau nggak mau belajar itu udah susah. Mau gimana lagi? Ya. Padahal beragama kalau nggak belajar pakai modal apa? Sudah capek-capek tapi nggak sampai kepada Allah, nggak diterima sama Allah, nggak dapat pahala. Untuk keselipok. Ya. Contoh muda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita supaya kuat di dalam menjalankan puasa, yaitu mengawalinya dengan makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur karena di dalam sahur itulah terdapat keberkahan. Saya mau tanya, sahur itu secara bahasanya masih tahu nggak sahur itu apa? Sahur. Kalau dalam ayatnya bentuk pluralnya, bentuk jamaknya, wal mustaghfirina bil ashar. Wa fi ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Karakter orang beriman itu di waktu sahur banyak istighfarnya. Dan sahur itu apa? Sahur itu secara bahasa adalah penghujung malam. Penghujung malam. Itu namanya sahur. Kemudian ada amalan sunnah muakkadah untuk mengawali puasa kita dengan makan di waktu sahur. Berarti makannya kapan? Di penghujung malam. Ini baru ilmu tipis nih dari sisi bahasa tok sahur. Berarti kalau hari ini kalau ada dulur-dulur teman-teman jam 1:30, 1:30 ngomong sahur, bener apa keliru itu? Gitu loh Mas. Ya kan? 1:30 makan apa sahur? Belum sahur itu. Itu masih pertengahan malam. Yang namanya sahur itu penghujung akhir malam, itu sahur. Makanya akhirnya melahirkan berbagai macam keburukan setelahnya. Bayangkan sahur jam 2, ngenteni subuh, suwi, mending tidur, akhirnya subuhannya bisa telat. Karena habis sahur tidur lagi, nggak ketemu itu subuhan di masjid, emak. Tapi coba kalau teman-teman praktekkan sahur di penghujung malam, selesai sahur mendengarkan azan subuh, sudah bisa langsung potensi subuhan tepat waktu berjamaah itu ada. Benar Mas? Ya. Dan bayangkan sekarang kalau karena goro-goro ada seruan imsak itu, padahal itu waktu terbaik sahur, dan penghujung malamnya imsak itu kalau di bengak-bengoknya kan kurang lebih 15 menit sebelum subuh. Ya, sehingga kaum muslim kalau udah dengar imsak malah mandek. Ya, sudah meyakini kalau ini selesai batas sahur. Malah bahaya. Kenapa ini? Su'ul fahmi, kesalahan di dalam pemahaman. Kalau kita bilang imsak itu secara bahasa itu menahan. Tapi bukan kemudian ketika ada keluar-keluar imsak kemudian kita menahan dari sahur, itu malah lebih baik dan waktu terbaik untuk minum atau makan yang ringan-ringan, kalau 10 menit, 15 menit ya, sampai kemudian selesai waktu sahur, yaitu dengan adanya azan subuh. Tapi ini hadisnya jelas, Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kulu washrabu bi adani Bilal, ya, fa'amsiku bi adani Abdullah bin Umi Maktum al-Kamaki. Makanlah, minumlah ketika kalian mendengarkan adzannya Bilal, karena
subuhnya zaman Rasul adanya berapa kali? 2 kali. Adzan pertama sebelum masuk waktu, adzan kedua yaitu waktu subuh. Makan minumlah ketika mendengar adzan Bilal. Dan berhentilah ketika mendengar adzannya Abdullah bin Umi Maktum. Bilal adzan pertama. Nah itu malah kaum muslimin di Madinah itu malah mulai ngambil kurma, maka ngambil susu, ngambil air, minum. Karena itu waktu terbaik. Baru mereka berhenti ketika adzannya Abdullah bin Umi Maktum, itu adzan subuh. Mulai sahur. Puasanya berjalan, sahurnya berjalan. Dan jangan juga bermudah-mudahan. Wes ngerti adzan, krungu wis adzan Allahu Akbar sing mana. Ya Mas, wis bar sahur masjid kurang adzan kok. Loh. Ini juga enggak benar. Iya. Dan ini yang paling banyak santri-santri saya. Minta kontes sih. Ya kan? Biasa kalau di pondok itu memang karena kebutuhan, karena banyak santri biasanya memang lebih akhir dibanding masjid-masjid yang lain. Mungkin ada jarak 3 menitan lah. Nah itu lek sahur ngenteni adzan pondok. Lek buka adzan diwe batal. Iki terus model poso capo. Iya. Sudah adzan itu menentukan sahur berhenti dan mulai membatalkan puasa karena maghrib. Berarti mau sahur adzan mana yang dia dengar udah berhenti. Mulai puasa. Nanti maghribnya sama. Adzan mana yang kedengar silakan batalkan puasa. Sudah selesai puasa hari ini. Ini jangan bermudah-mudah. Ini juga su'ul fahmiyah di situ. Gagal paham. Makanya kan Kamis kemarin saya kan kajiannya kan di Jagala, tapi kan sehari full tuh saya ngajar itu sampai kentingan tuh rasanya low way. Akhirnya saya mampir dulu di angkringan guru UNS itu. Makan, minum, terus ada anak muda. Wajahnya gak asing karena terkadang sholat di masjid saya kajian. Pesen teh hangat, jupuk sego kucing, terus jupuk mendoan. Baru ini maido baru. Dih, mendoan kok koyo ngene keplek men. Dan cuma ini mas ini. Makan bareng. Ada Pak Ustaz. Ya Mas, ngerti berapa mendoan iki ngerti, Pak? Lah apa? Mendoan iki kok bos iki asli basa Jawa. Iki asline mendu. Ngerti mendu? Setengah, separuh. Mendu. Makanya nek wong sing uteke ra gelem mendu. Wong biasane bocah mendu ae. Mendu itu ada separuh, setengah. Ya, sampai nek Pak Dede pesen teh panas ora, anyep ora, legi banget ora, tawar ora, nyebut apa? Mondo. Lah kok mondo. Stres, Pak. Ya, dan mendoan itu berangkat dari tempe sing setengah. Urung mateng banget. Ya kan? Dan cara masaknya juga sama. Nek sampean pengen golek mendoan kaku, ya, kemudian wis mateng, kuwi ngono tempe kripik. Ya, pengen golek mendoan sing muatos, kuwi jenenge payek tempe. Kuwi guyu. Tapi secara bahasa mendoan yo memang harus keplek. Itu asli mendoan. Mendoan kok gawe kaku iki malah ya sudah tempe kripik ini. Dari mana? Dari si bahasa. Coba sampean ning nggon asline mendoan, Banyumas, ya Wonosobo, daerah dari sekitarnya itu. Yang malah mendoannya kadang setengah meter barang nggon. Iya kan? Itu mesti kemeplek karena memang aslinya dari situ. Malah kalau mendoan kok kaku, itu salah. Itu su'ul fahmi berarti. Enggak paham ya. Mendoan. Ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi kenapa ini dari sisi sahur itu kita udah banyak kekeliruan. Ya, terlalu panjang dan lama sebelum subuh. Nah sekarang su'ul fahmi berikutnya yang harus saya sampaikan dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Ya,
kepentingan secara duniawi, betul karena ini kebenaran. Teman-teman, dalam perselisihan agama itu ada toleransi, ada sikap. Ada toleransi, ada sikap. Toleransi artinya ya sudah, kalau memang seperti itu beda dengan kita, itu toleransi, ya wis. Kita juga tidak akan merendahkan, ya, tidak menghina, melecehkan, ya. Namanya toleransi nggak bisa dipungkiri ada. Tapi kalau sikap, karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama menuntut ilmu dengan kemampuan kita, maka tidak mungkin kita tutup-tutupi. Yang benar tetap kita sebut benar, yang salah tetap kita sebut salah. Jadi kalau mamanya belajar yang sama saya, tetap Ramadan bagaimana mengawali, bagaimana mengakhiri, tetap dengan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dan ayatnya faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi puasalah kalian ketika kalian melihat hilal, dan berbuka lebaran juga ketika melihat hilal. Ya. Dan ayatnya ketika kalian menyaksikan hilal, berpuasalah. Jadi mengawali puasa itu dengan ru'yatul hilal, bukan dengan ilmu astronomi hisab. Ya, meskipun di Indonesia mesti akan terpecah, tapi kebenaran yang kami ketahui harus saya sampaikan. Ya, karena emang ilmu astronomi baru hari ini. Siapa penemu astronomi? Nabi Idris. Zaman Nabi Idris itu sudah ada Indonesia. Zaman Nabi Muhammad itu orang-orang gurun udah tahu utara, selatan, arah mata angin dari mana, rasi bintang. Ilmu apa itu? Astronomi. Ya. Tapi Rasulullah SAW tetap memerintahkan kaum muslimin, ya, setiap akhir bulannya untuk melihat hilal. Apalagi Ramadan dan 1 Syawal. Sampai-sampai kemudian Rasul bersabda, fa in humma 'alaikum faqdirulah. Kalau kalian tidak bisa melihatnya karena ketutup awan, mendung, cuaca lain sebagainya, maka genepi 1 bulan itu 30 hari. Kalau pakai metode hisab, ini dalil nggak bisa kita amalkan. Kenapa? Ya karena sudah dipastikan kok jauh-jauh hari. 1 Ramadan tanggal sekian, 1 Syawal tanggal 9, tanggal sekian, 9 Dzulhijjah tanggal sekian, 10 Dzulhijjah tanggal sekian, masa ini. Nah, maka saya ingin menyampaikan konsekuensi keburukan kalau berpegangnya pakai ini. Yang pertama yaitu puasa di hari Syak. Itu dosa besar. Kecuali bagi orang yang terbiasa puasa sunnah. Puasa hari Syak. Apa itu hari Syak? Hari yang meragukan. Hari yang meragukan. Ini tuh sudah masuk Ramadan atau belum? Itu Rasul menyebutnya Shaum Yaumi Syak. Puasa di hari Syak. Nah, kalau kita berkiblatnya pakai metode yang hisab itu tadi, udah dipastikan kok Ramadan tanggal ini, padahal ternyata hilalnya nggak nampak, nah itu takutnya jatuh di sini. Puasa di hari yang meragukan, dosa besar. Ya. Dan lu ini kan kita udah dapat kemudahan, kecanggihan, nggak apa-apa yang namanya menentukan dalam berbagai macam ilmu itu boleh, tapi memutuskannya itu di bawah siapa? Di bawah penguasa. Penguasa itu penguasa kaum muslimin, bukan hanya ketua kelompok, ketua regu, ketua takbir, ketua otas, enggak. Pemimpin kaum muslimin. Ya. Sehingga nanti akan muncul kelompok berikutnya yang beragama tadi asal-asalan. Apa itu? Pokoknya aku posone melu sing keri, badone melu sing gasih. Lho Gus piye? Ya. Konsekuensinya besar loh Mas. Ya kalau ternyata qadarallahnya tahun ini puasanya 29 hari. Terus ada sebagian dulur-dulur sing modele posone kaya mau melu sing akhir,
bakdo melu sing gasing. Berarti kan masih punya utang puasa sehari. Dek poso niku 8 kok. Paham maksud saya? Ya, itu. Kami selaku ya guru dai itu melihatnya dari seperti itu. Apalagi saya pernah tekan takmir masjid wong itulah. Ya, Gunung Kidul kan. Soal datang ke pondok. Pak Ustaz saya mau ngundang. Nggih, monggo. Napa? Mohon waktunya untuk menjadi imam dan khotib di tempat kami. Nggih. Tampil sepenting ngeten Pak. Jenengan kados pirsa bahwa saya itu berlebaran bersama pemerintah. Mboten masalah Pak Ustaz. Maksudnya yang penting nek pamane benten kula kalih jamaah gasik nggih. Jenengan penting imam kalih khotib. Bijik jenengan nembe lebaran. Lho. Terus maksudmu piye? Ya. Kan mboten apa-apa to Pak Ustaz. Mboten apa-apa gimana? Ya sampean salat niatnya apa? Salat Id. Lah saiki imam salat niatnya apa? Salat duha asal mboten. Salat duha meneh takbir tambahan. Nah, takmir model ini terus umatnya kaya apa Mas? Ya, udah cari yang lain, jangan cari saya. Ya, agama ini berangkat dari nas dalil, bukan karena ikut-ikutan, bukan juga karena tadi ya taklid membiu dengan satu kelompoknya juga enggak. Benar ya harus kita sebutkan benar meskipun kalau salah kita sebutkan salah meskipun itu. Ya. Makanya ketika terkadang saya didapuk jadi pembina lembaga apa, saya cuma bilang, saya ini colok jangan cuma nama tok yang ditaruh ya. Kalau memang ada kesalahan izinkan kami juga meluruskan sebagaimana kalau saya salah luruskan saya. Ya. Seperti yang baru-baru ini kan salah satu lembaga penyalur iftar juga saya bilang gitu. Karena masyarakat setempatnya ketemu saya, Pak Ustadz, kok saya nggak boleh ya ikut donasi iftar situ, katanya sudah pokoknya dimonopoli sama ini. Oh, saya muntah sampai masjid segini, masyarakat segitu nggak mau menerima iftar mereka. Kok kira terus masjid ini butuh pagar? Ya, tapi sama ininya nggak boleh. Lu itu siapa? Apa bendino mau ini masjid ini? Iya kan? Jangan-jangan sampai itu badi kong ini. Ternyata iya kan, ketahuan suul kosti, ya kan, itu ya. Masyarakat pengen kok, mereka pengen buber kok kasih ini, nggak apa, kelola juga dong. Kenapa? Karena kalau masyarakat sampai nanti tadi loh, ya ternyata gampang sumbernya di sini dunia. Makanya kalau saya sampaikan ini nggak ada bela-bela dunia. Beda kalau ada mungkin hisab harus tetap jalan. Oh iya, ru'yatul hilal tetap jalan. Wih, ternyata sumbernya apa? Dua-duanya ada anggarannya. Loh, nah itu ya nggak perlu kita bahas. Itu kembali ke hati. Tapi yang kami sampaikan adalah kebenaran. Dan Imam Nawawi mengatakan, bukan saya mengatakan, Imam Nawawi, karena di zaman Imam Nawawi itu mulai maraknya kaum muslimin berpecah. Ya, ada yang ru'yatul hilal, ada yang hisab. Kata Imam Nawawi, was-shawabu 'alal jumhur. Dan kebenaran itu di atas mayoritas kaum muslimin bersama penguasanya. Jumhur artinya mayoritas kaum muslimin. Ya, kalau ibadah umum yaitu bersama penguasa. Karena hari itu yang pakai metode hisab itu lebih sedikit. Ya. Jadi teman-teman yang mungkin di lingkungannya nanti yang berbeda, maka paling tidak beresiko itu kalau mengikuti pemerintah. Ya, sampai mamanya pengen renang bareng di rombongan pakai skor kelinci. Ya, sopirnya rodok ngantuk, nubruk gapura gading. Kira-kira sing tanggung jawab sopirnya mau sampean dijak patungan? Ya harusnya sopirnya. Sampean biasa aja. Ya, sudah bayar sewanya skor kelinci. Sing perkara sopirnya harus bertanggung jawab. Dan itulah gambaran Imam Nawawi tadi. As-shawab jika benar, falakum walahu. Kamu gugur ibadahnya, tuntas puasanya, berpahala. Penguasa muslimin juga gugur tugasnya,
Wa ammal khata', dan jika salah, falakum wa alaihim, kamu tuntas ibadahnya, dapat pahala, adapun kesalahan ditanggung oleh mereka, yaitu penguasa. Dan supaya menunjukkan syiar besarnya Ramadan, salah satunya puasa bareng, lebaran juga, itu lebih bisa ketemu. Maksudnya ketemu gimana? Coba bayangkan kalau nanti lebaran bedo ya, siji wis pamer mangan kupat, ya opor, ya siji sing kempet luwih. Nah ini kan jadi enggak kelihatan persatuan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah, kan Nabi itu tahun ke-9 itu punya anak baru, bayi laki-laki, namanya Ibrahim, dari perempuan bernama Maria Al-Qibtiyah. Tapi 2 bulan berikutnya wafat, dan itu bertepatan dengan gerhana. Makanya sholat gerhana saat itu Nabi berkhutbah, isinya gerhana itu bukan karena lahirnya seseorang, matinya seseorang. Ya, dan setiap kalian melihat gerhana, maka diminta untuk sholat gerhana. Melihat, bukan mengetahui. Maka sholat gerhana itu kita kerjakan saat diantara kita melihat gerhana. Oh, memang betul ada gerhana, bukan karena mengetahui kok kalender, mengetahui dari ser-seran, tidak, melihat. Kalau melihat baru disunahkan sholat. Kalau nggak melihat, meskipun ada gerhana, ya nggak perlu sholat. Begitu juga Ramadan. Kita mulai dengan melihat hilal, menutupnya juga dengan melihat hilal, bukan karena mengetahui. Ya. Dan yang paling unik, masih ingat haji kemarin? Tahun lalu atau tahun lalu sebelumnya? Itu kan metode hisabnya itu udah menentukan kan bahwa haji tahun ini adalah haji akbar. Berarti 9 Dzulhijjahnya hari apa itu? Hari Jumat. Tapi jebule Saudi mundur sedino. Ini kan tanggal 9 wukufnya itu ternyata hari Sabtu dari kerajaan Saudi Arabia. Saya mau tanya, yang pakai hisab wukufnya terus kapan, Pak? Arab Jumat apa Sabtu? Ya Sabtunya, Ustaz. Loh, itu bisa bersama pemerintah Saudi. Kenapa nggak bisa kalau puasa bersama pemerintah Indonesia? Nah, itu Mas. Jadi sekali lagi, kebenaran tetap harus kita sampaikan, ya. Tapi kalau ada perbedaan, ya disitulah baru kita memakai toleransi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke teman-teman acara. Terima kasih Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau nggak saya yang bertanya Ustaz. Jadi Ustaz, tadi kan ada materi dari Ustaz kalau misalnya jual beli itu harus memiliki dahulu ya Ustaz. Ya. Nah, kalau saya di Indonesia ini kan relatif umum yang namanya broker atau perantara. Nah, itu bagaimana Ustaz hukumnya? Jazakumullah. Broker, perantara, ya harus belajar biar tahu. Ya, kalau pengen aman menjadi perantara tapi tetap halal jual belinya, jadilah agen. Jadilah agen. Agen itu berarti sepengetahuan ownernya apa enggak? Jelas pengetahuan. Masalah nanti fee-nya, itu dimusyawarahkan. Bisa jadi modelnya jualkan barangmu, terserah, pokoknya harga harus sama, tapi nanti setiap laku kamu dapat sekian. Itu halalan thayyibah. Atau jualkan barangku ini, yang penting kamu setor ke aku sekian. Arep go up berapapun silakan, itu keuntungan. Tidak ada persenan dariku, tapi dari keuntungan kamu jual, sepenting setor sama. Itu juga halalan thayyibah. Itu kalau jadi agen. Ya kan? Broker juga demikian. Ya, broker itu kan dia akan mendapatkan keuntungan dari pihak owner sama pihak konsumen. Dengan apa? Dengan sepengetahuan mereka. Bisa dari si A atau si B, owner atau
Tapi kalau tanpa sepengetahuan, kemudian boleh menjual, mencari untung, ya, baru kemudian nantinya ngomong si A, maka ini masuk ke dalam hadis tadi. Tidak boleh. Bahkan rata-rata penipuan modelnya kan kayak gitu. Biasanya jual beli mobil itu, yang ngomong ya itu segitiga itu. Ya, orang ini pernah menggoblang-goblok untuk ini. Nah, ini apalagi yang konsumen nanti juga kadang merasa tertipu. Nah, sebetulnya yang marah itu bukan yang kalau broker yang gede-gede itu nggak banyak. Yang banyak itu adalah yang modelnya reseller dalam tanda petik. Ya, dia nggak agen, dia nggak apa, yang penting dia lihat scroll apik, ya, di screenshot, terus dijual sendiri, di harga sendiri. Kalau sudah ada nyurang, gaya-gaya pre-order, dan baru dia hubungin owner. Padahal sudah ada transaksi. Ini nggak boleh. Ini la tabi' ma laisa indak. Ya, lah terus gimana Ustaz? Kan saya kan pengen minim kerugian. Saya pengen jadi saya kayak guru gak enak mikir rugi duit. Jenenge pedagang bisnis itu harus ada spek untung dan spek rugi. Makanya al-bai' kal maisir, jual beli itu mirip judi. Kalau judi jelas haram, kalau jual beli dihalalkan. Kenapa? Karena sama-sama ada potensi kerugian. Sampai pengennya untung gak gelap rugi, bukan pedagang namanya. Ya, coba jenenge pengennya untung gak gelap rugi, bukan pedagang. Namanya pedagang itu harus siap untung, begitu juga siap rugi. Cuma berpikirnya gimana ruginya itu, kalaupun rugi gak sampai rugi jelek. Cuman makanya berpikirnya di situ pedagang. Ya. Maka ini perlu dihindari. Jadi model reseller yang seperti itu, makanya kalau reseller kalau saya pengennya pokoknya jualkan dulu aja. Ya sudah, kalau gitu jangan bertransaksi, jangan ada deal-dealan. Sampaikan aja dulu, saya bisa membantu sampai dapat harga sekian di barang ini. Nah itu nantinya jatuhnya just tip. Just tip itu boleh, ya kan? Tapi kan gitu, ya, jangan deal-dealan dulu. Yang penting saya memudahkan sampean gini lah, ternyata nanti betul dapat harga. Nah sampean bilang, ya ini sekian produknya, jasanya sekian, itu halal atau tidak. Ya, itu biasanya gitu, apalagi jasa kalau kayak umroh itu kan, masya Allah banyak yang sudah jujur-jujur di sini. Ya, titip apa, tumbler, titip apa, sajadah, titip apa, itu kan sudah disebutkan harganya sekian. Tapi nanti tolong bayar sekian ya, karena ini jasanya sekian. Ridho konsumennya lanjutkan, hal nggak ridho ya sudah, jangan main itu. Ya kan? Oh sudah jujur, nggak gitu juga. Namanya jual beli itu ada khiyar, ada hak pilih konsumen. Nah itu kalau di dunia travel juga sama, banyak buka tabungan umroh, oke nggak masalah. Tapi ketika sudah ada di level yang siap untuk umroh, itu langsung dimasukkan menjadi jamaah tanpa dikasih pilihan. Udah alhamdulillah Bapak Ibu, harta sampean sudah siap untuk berangkat umroh. Ribon siap umroh atau diambil untuk keperluan yang lebih butuh. Lakukan ini ya kok saya ngepasi sawah saya hancur-hancuran gini-gini. Umpama saya ambil lagi dulu untuk keperluan sawah, boleh apa enggak? Itu yang ada travel gimana? Oh nggak bisa. Pokoknya ini harus untuk umroh. Ini namanya ya pembegalan atas nama agama. Kan tadi buka tabungan umroh untuk memudahkan kaum muslimin nabung ya, bagus itu. Kalau diniatin untuk membantu dapat pahala itu. Tapi ketika sudah deal-dealan, jualan, ada hak khiyar. Kalau mereka butuh untuk ini sudah kasih. Tapi kan sudah masuk admin untuk ini, ya tinggal potong admin aja bahasa saatnya. Jangan kemudian bahasanya nggak bisa. Oh kita udah ini.
ya produk. Apalagi kayak emas, ya itu beli emas kok di lembaga keuangan seperti bank, bisa nggak lihat wujudnya? Nggak bisa. Kita beli sekian gram langsung masuk nanti ke kotak penyimpanannya dengan biaya administrasi per bulan atau per tahun sekian. Kita minta wujudnya, nggak bisa. Maka itu dilarang. Ya jual beli emas itu harus yadan biyadin, matalan bimatalin, cash and carry, tunai, dan harus saat itu juga. Ya. Kalau online berarti di mana online? Di Surabaya. Harus punya teman Surabaya, dulur Surabaya ngecek. Kalau betul itu ada emasnya, sampai travel, teman yang di sana melihat, udah ya serah terima halal. Kalau enggak mesti riba itu. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz atas materi hari ini. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.